Shalom jemaat Tuhan, selamat malam. Apa kabar saudara malam hari ini? Doa kami saudara dalam keadaan yang luar biasa baik, tetap dalam pertolongan dan penyertaan Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, saat teduh malam hari ini berjudul Hidup Berkemenangan. Napoleon Bonaparte adalah panglima perang Prancis yang sangat ditakuti di seluruh daratan Eropa pada abad yang ke-19. Kemanapun ia pergi berperang, kemenangan selalu menyertainya. Satu persatu negara di Eropa ditaklukkannya di bawah kekuasaan Perancis. Suatu kali tentara Napoleon bergerak ke tanah Inggris Raya. Kehebatan tentara Napoleon dihadapi oleh tentara Inggris di bawah pimpinan Duke of Wellington. Saat pasukannya terdesak, Duke of Wellington sambil mengangkat pedang berteriak "Retreat", yang artinya mundur. Pasukannya segera merapikan barisan dan perlahan-lahan mundur dari medan pertempuran. Melihat pasukan lawan mundur, Napoleon mengira bahwa ia sudah menang. Padahal yang dimaksud Duke of Wellington dengan meneriakkan retreat adalah mundur sejenak ke belakang beberapa langkah, untuk kemudian maju lagi ke depan ribuan langkah. Saat mundur itulah pasukan Inggris menyusun ulang strateginya dan kemudian maju kembali dan memenangkan pertempuran. Sejarah mencatat bahwa pada bulan Juni tahun 1816 tentara Inggris berhasil mengalahkan tentara Napoleon di Waterloo. Kehidupan kita tidak ubahnya seperti medan pertempuran. Setiap hari kita pasti bertempur, mengalahkan tantangan kehidupan yang semakin hari semakin berat. Banyak orang sebenarnya punya cukup peluru dan amunisi untuk bisa memenangkan pertempuran dalam hidupnya. Namun tidak banyak yang mempunyai strategi yang bisa membuatnya keluar sebagai pemenang. Dan strategi itu adalah retreat. Kita perlu dalam kehidupan kita mengambil waktu dan menarik diri sejenak dari kesibukan dan pergumulan dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus sering mengambil waktu untuk menyendiri. Pagi hari sebelum mulai mengajar, Yesus mencari tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Kisah Yesus berjalan di atas air diawali dengan Yesus berdoa seorang diri. Demikian juga sesaat sebelum ia ditangkap, Yesus juga berdoa seorang diri di Taman Getsemani. Yesus mengambil waktu sendiri di mana ia bisa berkomunikasi dengan Bapa untuk memperoleh kekuatan yang baru. Waktu untuk menyendiri di dalam doa tidak bisa dipisahkan dari kehidupan Yesus. Dalam perkembangannya, kata retreat banyak dipakai sebagai istilah untuk menyebut sebuah aktivitas rohani, biasanya dengan pergi keluar kota untuk membahas nilai-nilai Alkitabiah. Namun poin utamanya tidak berubah, yaitu mundur sejenak dari rutinitas dan melakukan refleksi. Mereka yang pulang dari retreat biasanya lebih bersemangat menjalani kehidupan. Pesan Tuhan bagi kita hari-hari ini adalah supaya kita lebih banyak mengambil waktu untuk retreat, berdiam diri sejenak di dalam hadirat-Nya. Jangan memaksakan diri untuk terus menghadapi pertempuran dalam hidup ini. Kita bisa mengalami kekalahan, kegagalan, kejatuhan, dan lain sebagainya. Jangan terjebak dengan kesibukan pekerjaan ataupun pelayanan sehingga kita tidak punya waktu untuk berdiam diri di dalam hadirat-Nya. Mari belajarlah dari keteladanan Yesus untuk mundur sejenak dari segala rutinitas kita. Maka itu akan memberikan kepada kita semangat yang baru, kekuatan yang baru, hikmat yang baru, yang akan memampukan kita untuk masuk kembali ke medan pertempuran dalam kehidupan kita, berhadapan dengan berbagai macam pergumulan hidup, dan kita pasti memenangkannya. Oleh karena itu malam hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya dalam kehidupan kita juga perlu memberikan waktu, menyediakan waktu untuk bersaat teduh bersama dengan Tuhan di dalam hadirat-Nya. Disitulah kita akan mendapatkan kelegaan, kekuatan, tapi juga pertolongan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami.
Kami telah mendengar firman-Mu malam hari ini. Tuhan Yesus, kami mau belajar dalam kehidupan kami juga, mau menyediakan waktu untuk retreat, berhenti sejenak, untuk kami masuk dalam hadirat-Mu, berdiam diri di dalam Engkau Tuhan, sehingga kami mendapatkan kekuatan yang baru, hikmat yang baru, ada semangat yang baru, untuk kami terus mengalami hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Malam hari ini pun kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Kami boleh melihat dan mengalami pemeliharaan dan penyertaan Tuhan atas kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mundurlah sejenak untuk berdiam diri di dalam hadirat-Nya. Evaluasi setiap tindakan kita, dapatkan kekuatan yang baru, semangat yang baru, hikmat yang baru, untuk kita dapat terus maju dan hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.